Menurut definisi, kedokteran forensik itu adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Jadi dokter spesialis forensik itu adalah seorang dokter yang mendedikasikan keilmuannya untuk penegakan hukum dan keadilan. Oke, pertanyaannya yang berikut, apakah visum et repertum harus selalu dari ahli forensik atau dokter umum dapat mengeluarkan? Dapat mengeluarkan, dokter umum dapat mengeluarkan sesuai dengan pasal 133 KUHP. Oke, jadi dokter umum juga dapat mengeluarkan ya, tidak Ya, harus dokter ahli forensik. tidak. Tidak ada batasan terkait dengan penilaian dokter umum terkait batasan sampai di mana untuk menilai atau memberikan keterangan di visum et repertum misalnya di dalam profesi kedokteran? Tentu ada batasan. Ya, Ada. bisa dijelaskan batasannya? Dokter umum mana, dokter forensik harus lewat dokter forensik yang mana? Ya. Jadi untuk dokter umum itu bisa membuat visum et repertum atau ringkasan medis yang serupa pada kasus-kasus yang sesuai dengan kompetensinya, kompetensi dokter umum. Sedangkan untuk kompetensi spesialis yang lain, maka harus spesialis tersebut yang melakukan pembuatan visum et repertum. Sedangkan untuk kedokteran forensik, secara umum dibagi dua kasus, yaitu forensik patologi menyangkut jenazah dan juga forensik klinik menyangkut orang hidup yang tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau biasanya dalam peristiwa kematian yang diakibatkan oleh karena kecelakaan, itu biasanya harus dokter forensik atau dokter umum? Idealnya dokter forensik, tetapi karena di Indonesia ini dokter forensik sangat sedikit, maka dengan terpaksa banyak rumah sakit yang melakukan pemeriksaan dan juga melaporkan visum itu dilakukan oleh dokter yang ada di situ. Apa perbedaannya hasil kerja dokter umum dengan dokter forensik ketika memeriksa katakanlah tubuh jenazah atau seseorang yang akibat dari peristiwa kecelakaan? Uh, Tentu akan ada perbedaan kemampuan atau kompetensi evidential reasoning. Jadi artinya menilai apakah suatu fakta klinik atau fakta kedokteran itu punya makna di mata hukum. Nah, itu perbedaan antara dokter umum dengan dokter forensik atau dokter lain dengan dokter forensik. Saya kira itu. Oke, saya ingin bertanya lagi. Ahli, apakah ada katakan datang nih pasien ya, baik dalam keadaan meninggal atau masih hidup ya, itu kan pasti ditanya dalam dalam apa dia terluka dibawa ke IGD ya, di IGD ya. Apakah dokter selalu berpatokan kepada informasi awal, misalnya ketika ada pasien datang, lalu di pasien di awal dikatakan, kenapa nih? Ini pasien adalah dari kecelakaan, korban dari kecelakaan. Lalu apakah ada standar dokter memeriksa, misalkan ketika memeriksa tubuh korban atau pasien tersebut, ternyata menemukan hal-hal yang bukan peristiwa diduga kecelakaan seperti informasi awal. Ya, apakah dokter itu wajib menyampaikan itu ke polisi atau dia hanya meneruskan terus dia hanya mencatatkan apa yang ditemukan? Kalau korbannya itu bukan anak-anak, umumnya itu dicatatkan saja sebagai temuan kedokteran di dalam rekam medis. Karena di dalam apa namanya sistem hukum kita yang orang awam yang diwajibkan untuk melaporkan suatu dugaan adanya tindak pidana itu hanya jika korbannya adalah anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, berarti kalau ada seorang dikatakan itu ada korban kecelakaan dibawa ke IGD, pada tubuhnya dilihat bukan adalah korban kecelakaan, dokter itu tetap akan memeriksa seolah-olah memperlakukan bahwa itu seperti korban kecelakaan, begitu? Ya, jadi inilah mungkin yang menjadi perbedaan antara dokter forensik dan non forensik. Karena dokter non forensik itu lebih terbiasa untuk dalam tanda kutip memang fokus pada masalah klinis, artinya menolong korban, tidak terlalu memikirkan apakah ini punya dampak hukum atau tidak. Dan di Indonesia ini memang baru sedikit rumah sakit yang selain rumah sakit besar yang memiliki dokter forensik juga. Oke, terima kasih Ali. Pertanyaan berikutnya, kalau di dalam memeriksa ya
tubuh pasien yang datang di IGD, ya, baik dalam keadaan sudah di garis hitam ya, meninggal, ya. Kan kalau hitam ada merah, ada kuning ya, terus ada hijau ya, range itu. Itu kalau didorong ke lane hitam, ya, bahwa ini adalah kecelakaan, ya. Lalu ada nggak prosedur tetap harus diperiksa luka apa saja, misalnya hanya luka yang terlihat saja, atau dia ada prosedur, misalnya dari tengkorak atas dia pegang, ada nggak dia periksa dengan teliti, ada luka di mana saja, dia terus catatkan secara teliti ya? Ya, standarnya sekarang sudah mulai berkembang, yaitu pemeriksaan dead on arrival namanya. Jadi pasien datang, diduga masih hidup, ternyata setelah diperiksa dia sudah meninggal. Maka sebetulnya dokter yang ada di situ wajib untuk menseleksi apakah kematiannya kira-kira akibat yang wajar, artinya penyakit, atau tidak wajar, seperti kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri, atau yang tidak jelas begitu. Nah, harusnya di situ dilakukan pemeriksaan dead on arrival, di mana dia memeriksa seluruh tubuh, artinya apakah ada luka-luka yang luka-luka apa saja dan lain sebagainya. Hanya ini memang prosedur standar yang baru berkembang dan saya kira ya banyak yang melakukan, tapi banyak juga yang mungkin belum melakukan dengan baik. Saya ingin bertanya.